Sinopsis. Ini kisah hidup Miss Kejora, gadis yang terdampar di dalam sebuah dunia seni opera yang semula masih sangat asing baginya. Ia menjadi istri sang sutradara yaitu Bali. Sementara hati dan cintanya sebetulnya sudah direbut oleh Rama Umbara. Juga kisah Bali, suami sang Kejora yang hingga masa tuanya tidak pernah menyentuh istrinya tetapi rela dan tetap setia. Inilah kisah para pemain opera yang luluh lantang karena seorang Miss Kecubung dengan basicnya. Hanya ada satu primadona, yang lainnya hanya embel-embel saja. Selamat menyaksikan. Semua berisi pujian. Semuanya jatuh cinta kepada saya. Heran, kok maunya sih mereka menulis surat cinta seperti ini? Aku berani tebak, mereka pasti sudah punya pacar atau sudah punya istri kali. Kita tunggu saja nanti. Balik, 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 Iya sayang, ada apa? balik. Lihat ini. Selama 3 tahun aku sudah lihat surat Yang itu. ini loh, balik. Nih, Iya. yang ini. Bahkan aku masih hafal sama isinya. Yang ini loh, balik. Nih, yang ini. Eh. Siti Kejora, kekasih hatiku. Jika Siti tidak membalas cintaku, aku akan terjun dari jembatan gantungan Ciliwung. Dan akulah lelaki yang selalu memimpikan. Tanda tangan Raden Aryo Marku Pranoto. Titik. Gitu kan? Emang kamu tahu apa yang terjadi dengan si Raden Aryo itu? Ya, aku sudah tahu. Kamu sudah pernah cerita. Memangnya aku sudah cerita ya? Oh, ya, gini. Iya sayang. Bahkan sampai 76 kali. Aduh, kamu itu sudah tua. Kok masih aja ngelucu? Gak lucu tahu? Aku kasih tahu ya, Raden Aryo Marku Pranoto itu sekarang jadi juragan marmer di Jakarta. Istrinya 3, cucu 24. Dia sekarang makmur, gendut, mobilnya sedan. Duh, balik. Geser. Kalau yang ini pasti surat dari Simanjuntak. Dia sudah jadi gelandangan di Jakarta. Kalau yang ini pasti surat dari Ahmad. Dia sudah gila. Masih saja kau ingat-ingat.
Sedang apa kau? Duh! Suratku! Di mana ya suratku? Di mana suratku? Mana surat yang saya cari? Ada apa? Kau pasti tahu, Baling. Tahu? Tahu apa? Surat yang saya cari. Surat bagaimana? Surat yang saya cari, Baling. Kenapa? Kenapa? Kenapa surat umbara yang kau cari? Tapi kau pasti tahu di mana surat itu. Kau pasti tahu di mana surat umbara yang saya cari. Tidak. Baling. Tidak. Saya tidak tahu surat umbara-umbara itu. Pasti kau sembunyikan. Saya tahu, Baling. Pasti kau yang menyembunyikan. Saya sebut sekali lagi ya namanya. Baling. Umbara. Cukup. Cukup. Tidak sudi dengan nama itu. Namanya seperti Paijo. kau, kan? Namanya Paijo. Sama seperti kau, kan? Namamu itu Rutan. Tapi di bangku cari baling-baling. Ah! Diam. Siapa sudi disebut baling-baling? Namaku Lutan. Lutan Adisastra. Asli pemberian orang. Kau itu badut. Nama badut itu cocok untukmu. Seharusnya kau itu berterima kasih kepada Umbara. Dia yang terkenal karena tidak memakai nama Paijo. Jangan berundel. Salah sendiri punya nama yang tidak terkenal. Biarpun namamu sudah aneh. Buktinya, Rama. Ah! Saya mau kerja. Tunggu dulu, Baling. Mana surat Umbara? Saya mau baca. Mana suratnya, Baling? Nih, ambil. Dan ingat, jangan sebut nama dia lagi. Surat yang tua dan lusuh. Sama seperti saya. Tapi saya tak pernah bosan. Selalu saya baca dan baca lagi. Kata-katamu dalam surat seperti air sejuk saat haus. Kau adalah pahlawan hati di panggung maupun di luar panggung. Kau bukan opera, tapi kenyataan. Dan saya menyesal karena terlalu jual mahal. Seandainya saat itu saya sudah jual mahal padamu, pasti kita sekarang bahagia.
dia, Subro. Dia penyebab asap untuk kemunculan jin. Menurutnya, itu bisa dipakai nanti malam pas kita main. Aduh. Nanti yang terjadi bukan kehancuran panggung, tapi kehancuran yang terjadi. Dasar tadi gila, Profesor bodoh. Pikir eksperimen tidak bilang gila. Sialan. Nih, lihat nih, tangan saya keluar dari medan keringat dingin. Saya sudah sakit beneran. Sudah. Bagus kan? Kalau kita punya bom dan ledakan, pemunculan jin bisa lebih mengejutkan penonton. Jadi saya tidak kaget kok. Bener. Aduh. Itu karena pengamu masih muda. Coba bisa. Sudah tol, tidak bisa menerima suara keras. Suara keras pun bikin tadi sama copot. Sudah. Kita teruskan biasanya. Tangguh. Ya, taruh di situ saja. Misi, Miss. Yang sebelah sini. Jora? Iya, Miss Kecubung. Berapa usiamu? 24 tahun, Miss. Masih muda ternyata. Masih harus banyak belajar dan berlatih. Saya masuk panggung atau enggak? Pelan-pelan kau mijit. Kau mau membunuhku. Sudah. Saat pertama kali saya masuk panggung, langsung main peran bernyanyi. Saya juga punya dasar tari. Karena ibu saya, Miss Cempaka yang mengajari. Jadi seorang primadona itu harus pandai bernyanyi dan menari. Kalau tidak bisa, ya jangan harap jadi primadona. Miss Cempaka itu juga pandai sekali bermain piano. Dia selalu memainkan musik klasik seperti Beethoven dan Chopin. Dan ayah saya yang mengiringinya dengan gesekan biola. Karena hanya saya yang diwarisi bakat-bakat dari Miss Cempaka. Kalian bisa lihat kan, saudara-saudara saya yang lain sama sekali tidak punya bakat. Kalian kenapa? Kalian tidak percaya apa yang baru saja saya bilang? Pegang dan tunggu di sini. Ambil dan ambil.
dan musik klasik, semua orang bersuit-suit dan melempar saling ke atas panggung. Sangat luar biasa, bukan? Tapi sayang sekali dia juga terlalu muda. Sudah, kalian pergi sana. Baik, Miss. Kejora, Kejora. Iya, Tuan Putri. Mana masakan untukku? Ini, Tuan Putri. Masakan apa ini? Ini semua masakan sampah. Buang semuanya. Kemarin kan aku sudah bilang, aku ingin masakan burung merak bersayap jingga. Lalu, kau kasih apa-apa ini coba? Lihat, apa itu? Tidak tahu, Tuan Putri. Sepertinya ini puyuh, guys. Ganti. Suruh para pelayan lebih kreatif. Baik, Tuan Putri. Sudah kucoba berbagai jenis masakan, tapi tak ada yang istimewa rasanya. Hidup terasa membosankan, apalagi ketika bangsawan Sengsan sudah jarang berkunjung kemari. Aku rindu setengah mati dengannya. Dia tidak pernah tahu saat dia tinggal. Sudah 5 pangeran merana mati karena aku tolak cintanya. Karena hatiku hanya untuk bangsawan Sengsan seorang. Tapi sayangnya dia juga tidak pernah tahu aku merana lantaran cinta. Putri,
manajemen istana ini memang agak kurang beres. Makanan saja bisa salah tempat, apalagi kenapa tiba-tiba seperti ini? Mari kita sembroh, jangan ikut juga. Bikin sekalian tiba-tiba gila, sialan. Tuan Putri. Siapa bilang aku Sugeng? Aku ini jin datang kemari hanya untuk menculik Putri Cina. Berarti kau berniat menculikku? Aku yang kau maksud itu. Tunggu dulu. Apakah kamu Putri Cina yang aku maksud? Tentu aku yang kau maksud itu. Penonton. Hai penonton. Dia Putri Cina. Mana ada Putri Cina seperti dia? Jin ini tidak pernah pulang tanpa membawa oleh-oleh. Datang kemari hanya untuk menculik. Maka akan saya lakukan. Sang putri tetap tenang dan diam. Lihat, putri yang akan saya bawa pulang untuk menjadi penghuni istana Gajah Jin. Tunggu, ini salah. Seharusnya aku yang kau culik karena aku Putri Cinanya. Ya, mau bagaimana lagi? Kalau kau yang diculik, itu akan merusak keindahan. Ibarat merusak susu sebelanga. Akan aku ambil sendiri lainnya. Cukup! Ini ada apa? Ini bagaimana? Saya harus bagaimana? Ikut aku ke istana Gajah Jin. Ayo! Tuan Putri! Sialan! Seharusnya aku yang dia culik, bukan dia. Seharusnya aku. Kenapa bisa seperti ini? Dan Aduh. Ada apa ini? Bisa ada apa? Jin Depok keparat itu sudah bikin rusak naskah ini. Aku tidak bisa melakukan pentas ini. Tidak bisa. Ya sudah, akan kuurus semua. Penonton, sementara pementasan pada hari ini selesai sampai di sini. Jangan sekedar lagi dari kami. Maaf sekali lagi. Tunggu! Nyalakan semuanya! Kau sutradara, duduk di situ. Ini sabotase. Pembunuh pertunjukan. Habis harkat dan martabat saya sebagai seorang primadona. Primadona seperti saya yang sudah 15 tahun di atas panggung. Dan hari ini nama saya dicederai. Mau ditaruh mana muka saya? Mungkin kita bisa bicara. Tidak bisa. Mereka memutar balik seluruh persoalan. Kau selalu seperti itu. Lemah. Tak bisa ambil keputusan tegas. Jadi, bajingan. Ya, tapi kan pasti dia punya. Dia atau saya? Kau pilih dia. Silahkan minggat. Jelas-jelas mau merusak nama baik saya. Tak ada kompromi untuk pengacara. Cukup.
Kalau terus dibiarkan, bisa menjadikan saya sebagai pengacau beneran. Mau tahu saya punya harkat? 5 tahun saya naik pentas hanya untuk menjadi jin yang muncul orang seperti kau. Hinaan. Kalau sutradara mau marah, silahkan marah. Saya sudah memutuskan untuk mengubah alurnya. Jangan kau yang dicuri. Kau itu sudah basi, tidak terlihat seperti primadona. Kau mengobrak-abrik hati saya. Pecat semuanya. Jangan pecat Tidak mereka. bisa, mereka semuanya komplotan. Lalu saya harus bagaimana? Tunggu, saya harus bagaimana? Kalau kau ikut dengan kami, kita akan membangun sebuah opera sehat dan segar, dan namamu akan kami angkat menjadi Miss Kejora. Lihat itu, sutradara, lihat. Mereka itu pengkhianat. Mereka komplotan. Sudah sejak lama. Kau saja yang terlalu baik dan tak pernah bisa mencium bau dari kejahatan mereka. Kau kasih mereka tempat bernaung. Mereka kasih kau kentut. Kau kasih mereka makanan popularitas. Mereka kasih kau tahi. Kau kasih mereka kerja dan pengalaman. Mereka injak kepala kau. Kau yang selama ini menginjak diriku sebagai sutradara. Kalau kau ingin memecat kami semua, silahkan dengan senang hati. Bajingan kalian semua. Terima kasih atas hinaan dan pujian yang disini, Bung. Tinggal.